Masya Allah, pernikahan adalah sesuatu yang sangat mulia. Tadi Kiai yang sambutan sebelum saya membacakan firman Allah, ketika Allah berfirman wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Allah itu menganjurkan, innallaha, Allah menganjurkan pernikahan dengan firman-Nya, kata Allah wa ankihu, menikahlah kalian. Jadi menikah dianjurkan oleh. Maka kalau kita menikah, niat pertama mengikuti anjurannya Allah. Saya menikah karena dianjurkan oleh Allah. Dan saya senang sama orang Madura ini, bengal-bengal masih muda nikah. Nggak tahu ini Maimun Zubair umur berapa? Ada kadang-kadang di Madura 19 sudah menikah, iya, 20 sudah, mantap. Kalau di tempat lain kadang-kadang takut mau nikah, takut anu beb ala kok belum begini nunggu sampai laki-lakinya umur 30 belum. Nggak cocok saya. Cocok orang Madura sama dengan orang Arab, orang Tarim di Hadramut begini, enggak betul Madura. Habib, kalau saya cepat-cepat menikah nanti makan apa istri saya? Habib, ngakan nase, nanti keperluan sehari-hari bagaimana? Allah sudah berfirman iyagunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu kekurangan setelah nikah, insya Allah dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari karunia-Nya Allah. Jangan takut. Yang penting nikah tujuannya ngikuti anjuran Allah, tujuannya ngikuti sunnahnya Rasulullah, tujuannya menjaga diri dari zina, menyalurkan syahwat kepada yang halal, biar tidak menyalurkan kepada yang haram. Masalah rezeki dijamin oleh Allah. Kuncinya satu, takwa kepada Allah. Kenapa masih ragu dengan jaminan Allah ketika Allah berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah menjamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun permasalahan ada jalan keluar. Rezeki tanpa diduga-duga datang. Orang sekarang bingung mikir rezeki, surga nggak dipikir. Waduh beb, kalau nggak ada PC bagaimana? Kalau kerjaan menurun bagaimana? PC, uang, rezeki, uang, makanan, pekerjaan. Yang dipikir itu saja. Padahal itu sudah dijamin sama Allah. Innallaha dhamina lana dunya wa talaba minnal akhirah. Dunia sudah dijamin sama Allah. Takaran rezeki dijamin. Kamu tinggal takwa saja. Kamu tinggal tunaikan perintahnya, jauhi larangannya, dijamin. Kamu belum menikah, rezekimu satu. Kamu menikah nanti rezekimu. Kamu belum menikah cukup untuk kamu. Setelah menikah punya istri wajib kamu nafkahi. Ahlan wa sahlan Al Mukarram Kiai Mahfud, Masya Allah. Tore Kiai, luar biasa beliau, nggak mau ganggu tapi Masya Allah. Ahlan wa sahlan Kiai Mahfud bin Abdul Qadir, Masya Allah, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Lanjut Kiai. Kamu belum menikah, rezeki cukup untuk satu orang. Setelah menikah punya istri, wajib menafkahi istri, akan dicukupi oleh Allah untuk dua orang. Punya anak, maka wajib menafkahi istri dan anak, bakal cukup untuk tiga orang. Allah berfirman wa ka'ayyim min dabatin. Lihatlah kalau ada hewan yang la tahmilu rizquha, yang tidak bisa cari rezeki sendiri. Ada hewan yang tidak bisa cari makan, cuman diam nggak bisa jalan, tetapi lihat Allah yarzuquha, ada nanti hewan lain datang ke tempat persemuanya, mengasih makan, mengasih rezeki sehingga dia tidak kelaparan. Itu hewan yang nggak bisa bergerak. Saya lihat itu di acaranya orang barat, apa itu National Geographic apa-apa, ada hewan itu yang tinggalnya cuma di dalam
tanah, nggak bisa jalan, di sekelilingnya dia nggak ada makanan, tapi subhanallah selalu ada ketika dia lapar yang ngantar, ada hewan lain datang ngasihkan makanan sama dia. Saya lihat videonya, subhanallah, sesuai firman-Nya Allah. Hewan yang nggak bisa cari makan, Allah kasih rezeki dia. Wa iyyakum, kalau hewan saja dikasih rezeki, apalagi kamu hai manusia. Jaga beter, jangan khawatir masalah rezeki, tawakal sama Allah. Jangan sampai takut kawin gara-gara urusan rezeki, jangan. Kata Nabi lagi, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitana. Kata Nabi, seandainya kalian tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Oneng burung. Apa bahasa Maduranya burung? Manuk. Burung itu nggak punya kulkas, betul. Burung itu tak andi tempat beres bungko compoknya nggak ada. Sampai lihat compoknya burung, ada tempat penyimpanan makanan, punya ATM, punya dompet, cuma tempat tidur sama tabung, nggak nyimpen makanan. Kalau sampean masya Allah beras kadang-kadang masih ada 25 kilo di rumah, burung nggak punya. Tapi lihat burung itu taghdu himasa, burung itu kalau bangun tidur pagi keluar dia cari rezeki, sore pleman perutnya kenyang, dia pulang di rumah tedung, dia nggak mikir besok makan apa, nggak dipikir, tedung dulu, besok bangun, dan nggak ada burung mati kelaparan. Kata Nabi, kalau kamu belajar dari tawakalnya burung, kamu dikasih rezeki seperti rezekinya burung. Sudah, yang penting takwa. Waktunya berangkat alako, yang ke Tegal, yang ke pasar, ke pasar, jalankan profesi masing-masing, nggak usah terlalu dipikir, ada rezeki. Cocok orang Madura muda menikah, ya pokoknya jangan 11 tahun ya, yang laki-laki. Khalas, Nabi bersabda, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ahsanu lil basar, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Kata Nabi, hei anak-anak muda, mana yang muda ini? Sudah tua semua, yang ceramah aja yang muda ini. Hei anak-anak muda yang belum man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang sudah ba'a. Apa ba'a itu? Ba'a itu kalau sudah laki-laki lihat perempuan cantik, apa? Sudah bingung cari nomornya, boleh kenalan nggak? Itu sudah ba'a namanya. Maka kalau sudah ba'a nggak apa-apa, itu normal. Yang bahaya kalau laki suka. Hei pemuda, barang siapa di antara kalian kok sudah ada rasa tertarik, bingung kepada lawan jenis, falyatazawwaj, kata Nabi, cepat-cepat nikah, cepat-cepat, jangan ditunda. Fa innahu abghadhu lil basar, karena kalau sampean nikah lebih mudah menjaga pandangan, nggak jelalatan nanti. Karena orang laki punya syahwat, zuyyina linnas hubus syahawati minan nisa, memang dikasih sama Allah syahwat tertarik ke perempuan, tapi sama Allah disuruh ghaddul basar, sama Allah dianjurkan, diperintahkan menjaga pandangan, nggak boleh jelalatan. Kalau syahwatnya nggak tersalur, susah mau menundukkan pandangan. Makanya kata Nabi juga, syirarukum uzzabukum, yang paling susah jadi orang baik, jadi orang lurus di antara kalian yang bujangan, yang nggak punya istri. Jomblo-jomblo nggak punya istri, mau lurus nggak maksiat sama sekali, susah.
karena tidak ada tempat tersalurnya sehingga bingung. Jangankan orang, sape kalau sudah pengen kawin nggak dikawinkan, makannya nggak enak, ininya nggak enak, bingung. Orang sabada sama. Maka dari itu kata Nabi, kalau sudah begitu falyatazawwad, menikah. Kalau sudah menikah, mohon maaf, syahwatnya tersalur kepada istri. Sudah syahwatnya tersalur, nggak terlalu, lebih mudah menjaga pandangannya. Beb, saya sudah nikah kok masih jelalatan, bermasalah kamu. Tapi seharusnya lebih mudah menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, lebih mudah menjaga diri dari perbuatan zina. Dia lebih mudah tidak berzina. Kenapa? Syahwatnya sudah tersalur kepada yang halal. Nabi SAW bersabda, innal mar'ah idza akbalat ala surati syaitan. Kata Nabi, sesungguhnya perempuan kalau datang lewat itu kadang-kadang wajahnya dihiasi oleh setan. Setan membisik hati kita, lihat cantiknya itu, lihat menariknya itu, apa enggak kepengen kamu kenalan, apa enggak kepengen begini. Itu bisikan setan. Kalau sampean lihat istri sampean enggak dibisiki sama setan, karena percuma. Setan itu tujuannya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kata Allah, setan itu musuh, ingin menarik kita masuk neraka. Kalau kita zina, kita masuk neraka. Setan dapat kanca baru. Jadi setan bagaimana caranya ngajak kita biar zina? Kalau lihat wajah perempuan yang tidak halal, sama setan kita dikipasin, lihat cantiknya, lihat menariknya. Kalau lihat istri sendiri, sama setan nggak dikipasin. Itulah kenapa kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri, karena dibisikin setan. Karena mohon maaf, kalau sampean menyalurkan syahwat kepada istri, bukannya dapat dosa, malah dapat pahala ibadah. Ada yang tanya, ya Rasulullah, betulkah kalau kita menyalurkan kumpul dengan istri dapat pahala? Nabi tanya, kalau kamu salurkan kepada bukan istrimu dapat dosa? Iya, maka menyalurkan dengan istrimu ibadah dapat pahala. Maka perempuan kalau datang wajahnya dihiasi setan. Fa idza ra'a ahadukum imra'ah fa'ajabathu. Kata Nabi, hei laki-laki, kalau kamu di pinggir jalan, di tengah jalan, dimanapun kamu lihat perempuan, kok kemudian ada rasa tertarik, ada rasa hasrat, falyati ahlahu. Kata Nabi, jangan bingung, kamu pulang ke rumah, datangi istri kamu, kumpul sama istri kamu. Fa inna ma'aha mithlal ladzi ma'aha. Yang dipunyai dengan istri kamu sama dengan yang dipunyai perempuan yang kamu lihat di jalan itu, kurang lebih. Jangan sampai terjerumus godaan maka misalnya lihat di jalan tarik, pulang kumpul sama istri, selesai, maka terselamatkan dari Inilah tujuan diantara menikah. Maka dari itu Nabi juga bersabda, man tazawwaja faqad ahraza satra dini falyattaqillah fi syatril baqi. Kata Nabi, barang siapa yang menikah, orang kalau sudah menikah, dia sudah mengamankan separuh agamanya, tinggal mengamankan separuh lagi. Lebih ringan, menjaga diri dari zina lebih ringan, menjaga pandangan lebih ringan. Sudah beban itu separuh jatuh, tinggal Tapi kalau nggak punya istri, membawa beban 2 kali Makanya yang bujangan-bujangan cepat menikah. Yang di belakang harap tenang. Lanjut ya, saya bingung nanti lupa semua nanti. Lanjut. Makanya yang jomblo-jomblo ayo menikah. Yang duda-duda cepat kebin boleh. Hei anak-anak, jangan jadi anak durhaka. Hati-hati, sekarang banyak anak durhaka. Kadang-kadang ibunya meninggal, bapaknya mau kebin boleh, nggak boleh sama anaknya. Jangan Pak, sampean kalau menikah lagi, sampean berarti tidak setia kepada almarhumah ibu. Bodoh anak yang begini. Kalau orang istrinya meninggal nikah lagi,
dikatakan tidak setia kepada almarhumah ibu, kepada almarhumah istrinya yang meninggal, berarti orang itu menuduh Rasulullah nggak setia ke Siti Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah waktu meninggal dunia, Rasulullah nikah lagi apa enggak? Nikah. Apa berarti Nabi nggak setia sama Siti Khadijah? Setia. Siti Khadijah nggak pernah dimadu, nggak pernah dipoligami. Makanya bapak-bapak kalau poligami bilang ikut sunnah, itu bohong. Karena Rasulullah itu nikah dengan Siti Khadijah nggak poligami, istrinya satu, Siti Khadijah saja. Hatta tuwufiyat, sampai Siti Khadijah meninggal. Setelah Siti Khadijah meninggal, baru Rasulullah nikah lebih dari satu. Jadi Beb, kalau mau ikut sunnah gimana? Kalau mau ikut sunnah, selama istri belum meninggal, jangan nikah lagi. Kalau istri sudah meninggal, baru nikah lagi. Beb, saya tunggu lama nggak meninggal-meninggal. La haula. Bukan berarti nggak boleh. Beb, kalau istri belum meninggal nikah lagi bagaimana? Ya selagi bisa adil, halal, hukumnya boleh. Akan tapi kalau bilang ikut sunnah, ya Nabi dulu nggak begitu. Ya, akan tapi Nabi Siti Khadijah wafat, Nabi menikah lagi. Ini sunnah. Maka bagi itu duda seorang laki-laki yang istrinya meninggal dan syahwatnya masih ada, dan laki-laki itu syahwatnya sampai tua ada terus. Kalau perempuan ada waktunya syahwatnya menurun, hilang. Laki-laki sampai 70 tahun syahwatnya masih ada. Betul? Maka dari itu seorang laki-laki ketika tidak punya istri, syahwatnya masih ada, sebaiknya kalau anaknya nggak boleh, jangan taat sama anak. Anak kemarin suri, sampean yang punya anak kok ngelarang-ngelarang. Nikah, anak yang menghalangi, anak durha. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, seandainya saya tahu 2 hari lagi saya meninggal dunia, hari ini saya menikah, nggak mau mati dalam keadaan nggak punya istri. Takut kalau nggak punya istri nanti terjerumus maksiat. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang duda dihina, carikan, jangan digitukan. Carikan kadang sudah pengen nikah, cuman masih proses pencarian, belum dapat. Ya, maka ayo kita doakan yang duda-duda cepat menikah lagi. Yang janda-janda yang masih menikah lagi cepat dapat jodoh lagi. Yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Amin ya robbal. Nah, sekarang kalau sudah menikah, oh masya Allah, kalau sudah sekarang kalau sudah menikah, semua orang kalau menikah pengen rumah tangganya pengen yang kita sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah penuh ketenangan, hidup suami istri penuh mawaddah penuh cinta, rahmah penuh kasih. Sakinah tenang, nggak bertengkar terus. Kalau ada rumah tangga seperti ring tinju, itu namanya nggak sakinah. Bangun tidur, lempar-lemparan sandal. Jam 8 pagi, lempar apa lagi? Pereng. Sore, panci. Rumahnya seperti kebun binatang. Kenapa? Patek kakek, babi kakek. Nama hewan disebut terus. Atokar terus. Rumah tangga pasti ada bertengkar, pasti. Yang sakinah juga bertengkar, cuma bertengkarnya itu tipis-tipis. Bertengkar sebentar, 1 jam damai, itu masih sakinah. Bertengkar sebentar damai, itu masih sakinah. Tapi kalau sampai adu tengah, kata orang Madura, apa itu? Adu tengah, betul? Korpongkoran nengki. Kalau sudah korpongkoran sampai 5 hari, sampai seminggu, wah masalah ini. Rumah tangga tidak rumah tangga tidak sakinah, nggak tenang. Dan hati-hati ibu-ibu, saya lihat tapi banyak bapak-bapak. Tapi kalau ada perempuan yang di belakang, hati-hati. Kalau sampai jadi istri itu marah, ngambul apa, merajuk, ngambek, ngambek. Apa bahasa Maduranya ngambek? Ngambul. Mon orang binek ngambul kepada suami, suaminya murka,
sampai nginap satu malam, sampai satu malam istrinya tadi ngambul, suaminya murka, maka seorang wanita tadi sholat tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Di antara 3 orang kata Nabi yang sholatnya hanya naik sejengkal di atas kepalanya, di antaranya wamro'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit, adalah seorang istri yang menginap satu malam dalam keadaan suaminya murka kepada dia, sholat nggak diterima, ibadah apapun nggak diterima oleh Allah. Kalau mati dalam keadaan dimurkai suaminya, mati suul khotimah, walaupun banyak ibadahnya perempuan itu tadi. Hati-hati. Rumah tangga kalau bertengkar tipis-tipis cepat damai masih sakinah, kalau sampai parah nggak sakinah. Mawaddah, apa mawaddah? Mawaddah itu cinta. Pengantin baru biasanya mawaddah, yang pengantin abid-abid rohmah saja mawaddahnya sudah luntur. Pengantin baru, waduh sayangku melihat wajahmu seakan-akan dunia berhenti berputar, padahal dia nggak pernah merasakan gimana bedanya berputar sama nggak berputar. Wahai sayangku, kalau sudah berduaan bersamamu seakan-akan dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak, yang lain ngontrak. Wahai sayangku, waduh itu namanya mawaddah. Kalau sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mawaddahnya berkurang, ganti menjadi rahmah. Ya sudah nggak kayak gitu Beb, tapi ya kesian, neser. Ini sudah sigaran nyawa saya. Kalau dia sakit saya ikut susah, saya sakit dia susah, dia lapar saya bingung, saya lapar dia bingung, saya capek dipijetin dia capek saya. Bagus, ini indah, itu namanya sakinah mawaddah. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayati ila akhiril ayat. Kata Allah, wa min ayatihi, termasuk daripada tanda kebesaran Allah, diciptakan manusia ada yang laki ada yang perempuan. Bayangkan kalau dunia ini isinya perempuan saja, apa yang terjadi? Gosip tok. Bayangkan kalau dunia ini isinya laki-laki saja, waduh hancur. Dapur kotor, kamar mandi nggak ada yang bersihkan, baju nggak ada yang nyuci, yang ada mungkin carok saja, emosi syahwat nggak tersalur, waduh kacau. Tapi diantara hebatnya keagungan Allah, diciptakan manusia itu ada yang ada bedese laki, bedese, subhanallah, berbeda secara fisik, berbeda, betul. Laki dengan perempuan fisik berbeda, psikologi, oneng psikologi sama. Apa psikologi itu? Ya psikolog, sifatnya, cara berpikirnya secara fisikly dan psikologi berbeda. Fisiknya beda, cara berpikirnya, sifatnya juga beda, saling memerlukan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Lihat secara fisik sampai yang sudah paham, laki beda, perempuan beda, diciptakan oleh Allah. Yang laki tertarik sama fisiknya perempuan, perempuan tertarik sama fisiknya laki-laki, diikat dalam pernikahan. Ketertarikan tadi menjadi satu aktivitas yang menyenangkan. Mohon maaf, hubungan suami istri hiburan yang menyenangkan, betul, halal, menyenang. Iya, diantara tujuan menikah ini cari hiburan. Menikah tujuannya cari, karena orang hidup perlu hiburan. Kata Sayyidina Ali, innal galab idza ukrihat umiyat. Hati itu kalau ditekan melakukan sesuatu yang gak disukai nafsu terus, nanti buta mata hatinya. Maka dari itu rawihul qulub, hati itu perlu refreshing. Kalau dibuat ibadah terus, dibuat ngaji terus, belajar terus, kayak para kiai ini ngajar terus, gak ada hiburannya, stres juga. Habib juga begitu. Maka dari itu orang perlu hiburan. Tapi hiburannya yang bagaimana? Kata Nabi SAW, faman kanat fitratuhu illa sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang hiburannya, refreshingnya sesuai dengan sunnah saya, kata Rasulullah, faqad ihtada, dia berada di jalan yang dapat petunjuk benar. Apa hiburannya Nabi?
Nabi paling senang hiburan, kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum thalath at-tib wan nisa wa ju'ila qurrata aini fis shalah. Kata Nabi, hiburan yang paling saya senangi dari dunia, yang satu tib, mencium wangi-wangian, yang kedua an-nisa, bersenang-senang dengan istri, dengan perempuan. Itu hiburan paling disukai Rasulullah nomor 2 sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sampean, iya Bib, saya kalau capek alako leso pulang pengajian, saya pulang santai-santai dengan istri saya, bermesraan dengan istri saya, terhibur saya, berarti faqadih tada, sampean sudah berada di jalan hiburan yang benar. Habib, saya kalau leso, saya bersendau gurau, agak saya agak dengan bini saya, dengan potra saya, bercanda-canda di rumah, hati saya merasa terhibur, berarti hidup sampean sudah hiburan sampean sesuai sunnah Rasulullah. Habib, kalau saya pulang kerja perlu hiburan, saya main slot, berarti sampean tretana iblis. Karena judi itu rijsun min amalis, hiburannya salah Allah. Habib, kalau saya perlu hiburan Bib, saya ke Surabaya, ke pelacuran, ancor pesena telur, berarti kamu itu temennya iblis. Teruskan begitu, jangan tobat, mateh kamu, bentar lagi masuk neraka kamu. Al muqim ala zina in mata laqiyallah ka'abidi watan. Kata Nabi, orang yang zina terus menerus, kalau mati belum tobat, nanti di akhirat nasibnya sama seperti penyembah berhala, bisa di neraka selama-lamanya karena sebelum mati dicabut imannya oleh Allah. Fal'iyadzubillah. Habib, saya kalau pusing Beb, kalau salbut, kalau posang kepala saya, ini perlu hiburan, saya ambil serbuk cinta, sabu-sabu, saya bakar. Wah, saya ambil ganja. Wah, terhibur saya Beb. Tretanaib, tretanaib, tretana iblis kamu kalau begitu. Wong sudah ada hiburan yang halal, kok cari hiburan yang haram? Ngapain jauh-jauh ke Surabaya, ke pelacuran, barangnya sama istri kamu? Enggak sama Beb, beda sedikit, enggak sama. Itu karena nikmatmu yang halal dicabut oleh Allah gara-gara kamu selalu melakukan yang haram, dan akan dijadikan hidupmu susah dunia akhirat. Orang kalau tadi, kalau sumpek sama istrinya bercanda gurau, hubungan suami istri dengan istrinya merasa lega, hidupnya enak, hatinya tenang, syahwatnya tersalur. Tapi kalau orang yang zina tadi, syahwatnya datang, istrinya nggak dihiraukan, zina dengan perempuan lain, saya jamin hatinya galau, hatinya goncang, nuroninya terganggu, syahwat basyariahnya mungkin puas, mungkin syahwatnya terpuaskan, akan tetapi pulang dari situ, lihat hatinya nggak tenang, hatinya galau, hatinya stres. Ditanya, dari mana Bang? Aduh, dari masjid, masas dan pijit. La haula wala quwata illa. Akhirnya nggak tenang, di dunia nggak tenang, di akhirat sengsara. Tapi kalau bersenang-senangan dengan istri, di dunia tenang, di akhirat bahagia. Maka dari itu pernikahan menyebabkan sakinah, ketenangan. Sampean yang punya istri syahwatnya tersalur, sampean yang punya istri pakaiannya teratur, betul. Mau berangkat ke sini yang nyiapkan pakaiannya siapa? Dibi. Wah, kurang solihah istri sampean. Hati-hati Bu, kalau nggak solihah nanti ditukar tambah nanti. Jadi yang solihah, ada yang saya saja lah, alhamdulillah. Tadi malam mau berangkat, disiapkan sama istri, baju kusut disetrika. Kita lapar, disiapkan makanan. Ditanya mau minum ini apa, kadang-kadang leso, capek, mau saya pijit. Nah itu istri solihah. Yang perempuan juga begitu, syahwatnya beres dengan suaminya. Juga seorang istri nggak perlu bingung cari duit karena sudah ditanggung sama
suaminya. Seorang istri merasa aman di rumahnya, ada tempat tinggal, dijaga sama suami. Orang mau ganggu, mau goda, nanti dicarok sama suaminya, nggak berani ganggu. Akhirnya akhirnya aman. Masya Allah, akhirnya tercipta dari pernikahan sakinah, mawaddah, tenang, cinta, kasih sayang. Ada yang bilang, Habib, katanya siapa Beb, saya habis menikah malah salbut, malah nggak sakinah, malah nggak tenang. Lebih tenang dulu waktu jomblo saya Beb. Waktu jomblo happy saya, habis menikah aduh, istri enggak burung biu, waduh Beb, pagi tukar, sore tengkar, siang aduh, kata siapa sakinah mawaddah warahmah, ini namanya posang salbut sedejenah. Nggak sakinah mawaddah warahmah ini Beb, nggak enak menikah itu Beb. Berarti kamu salah formasi dalam membina rumah tangga, salah tata caranya. Di antara penyebabnya satu, perhatikan, rumah tangga tidak bahagia karena kalah jumlah. Kalah apa maksudnya kalah jumlah? Kalah jumlah antara penduduk rumah dari kalangan manusia dengan kalangan setan. Compok lebih banyak setannya daripada orangnya. Kalau begini nggak bisa bahagia. Suami istri, anak satu, berapa orang? 3. Compoknya kecil. Suami istri anak 1. Ternyata penghuni tanpa KTP, penghuni gelap di rumah itu 3.000 kakak. Orangnya 3, setannya. Sedangkan sifatnya setan itu apa di ayat tahrimul khamr? Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal baghdha. Sifatnya setan menginginkan agar kalian bermusuhan, saling benci satu sama. Itu sifatnya setan. Jadi saya mau tanya, kalau seandainya di satu rumah suami istri anak 1 orang, Masya Allah, suami istri anak 1, 3 orang, setannya 3.000 setan berusaha bagaimana caranya agar 3 orang ini bertengkar terus. Kira-kira rumah tangga tadi bahagia atau tidak? Bertengkar terus atau tidak? Pasti bertengkar. Kenapa? Banyak Jadi kalau sampean sekarang merasa rumah tangga saya kok kacau Habib, rumah tangga saya kok bermasalah Habib, sudah lama ini ceramahnya. Rumah tangga saya kok bermasalah, saya dengan istri baru damai, tengkar lagi, suami istri bertengkar terus, anak durhaka sama orang tua, bapaknya marah sama anak, bapaknya marah sama istri, istri kurang ajar sama suami, tengkar terus. Jangan-jangan di rumah kamu terlalu banyak. Terus gimana cara ngusirnya? Dalam satu hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikatakan, innal bait alladzi lam tuqra fihi al-Qur'an hadarathu syayatin wa tanakkabat ay taba'adat anhul malaika. Sesungguhnya compok bungko Roma kalau jarang tidak dibacakan Al-Qur, maka hadarat husyayatin, setan akan datang di situ, tinggal di situ, betah di situ, tidak dibacakan Quran, di rumahnya nyetel dangdut terus, ngaji tidak, suaminya nyetel DJ, istrinya nyetel drama Korea, nggak pernah baca Quran, anaknya nonton film porno, setan langsung datang. Setan bilang, boh nyaman di sini, telepon saudaranya di kampung,
Di sini ada tempat nyaman, ayo tretan-tretan datang sini tinggal di sini. Masya Allah, datang kebih dari kampung, tinggal di rumah itu tadi sampai 3.000 kah? Wadhaqa ala ahlihi, akhirnya setan yang banyak di rumah itu membuat hatinya orang yang tinggal di rumah itu sempit, hatinya sering galau, hatinya pengen marah terus, suaminya pengen marah terus sama suaminya, istrinya pengen marah sama suami pengen marah sama istrinya, istri pengen marah sama suami, bapak orang tua pengen marah terus sama anak, anak kurang ajar ke orang tua. Innal ghadab minasyaitan, kata Nabi, marah datangnya dari hadis sahih ini kata Nabi, marah datangnya dari setan. Akhirnya rumah ini ya Allah perlu didekorasi, diganti jadi ring Smackdown, tengkar terus. Wadhaqa ala ahlih, orang yang tinggal di rumah itu hatinya ciut, nggak bisa tenang, nggak bisa bahagia. Wa innal bait alladzi tuqra fihil Qur'an, dalam hadis tersebut, sedangkan rumah bungko compo yang di dalamnya dibacakan Quran, habis maghrib istrinya ngaji, suaminya anaknya ngaji, baca yasin, baca rotib, sholat jamaah, baca ayat kursi, ini itu, baca sholawat. Masya Allah, hadarathul malaika, rumah itu akan didatangi malah malaikat, watanakabat aitaba'adat anhu syayatin, dan akan buru lari dari rumah itu setan-setan, buru kebi takut kepada malah setannya, takut sama malaikat, lari. Yang ada di situ malaikat, suami, istri, anak, 3 orang, malaikatnya banyak. Wa wassa ala ahli, dan malaikat itu membawa suasana hati yang lapang, tenang untuk orang yang tinggal di rumah itu tadi. Akhirnya suaminya di rumah nggak suka marah-marah, istrinya nggak suka marah-marah, anaknya soleh, mulai alako assalamualaikum, istrinya sambil senyum, sudah cantik, masya Allah, wangi baunya. Waalaikumsalam, gimana bang, leso sampean, saya pijitin, mau kopi apa? Mau kopi apa teh, mana bajunya yang kotor saya cucikan, istirahat dulu bang. Masya Allah, kata suaminya, nggak apa-apa dek, biasa, yang penting ketemu kamu, hilang semua capek-capekku, lesoh-lesohku, tenang. Masya Allah, tidur nggak lama istrinya ngandung lagi, punya anak lagi, alhamdulillah. Akhirnya bisa mengamalkan kata Nabi, tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, menikahlah kalian, punya keturunan yang banyak. Kita doakan Ratnayati dan Maimun Zubair punya anak yang banyak insyaallah, yang soleh dan solihah. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, saya bangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiamat. Enak, habis hubungan suami istri, tidur bercanda gurau, masya Allah, tidur nyenyak berdua. Besok pagi mandi berangkat kerja dulu ya deh. Iya bang, hati-hati, assalamualaikum. Suaminya berangkat, istrinya di rumah masak, habis masak ada waktu kocong baca baca rotib, baca yasin, ayat kursi, datang banyak malaikat lagi, tambah bahagia, tambah nyaman. Tak nyaman? Jadi kalau rumah tangga tidak begitu, mungkin dicompok banyak. Wa inna syaitan, kata Nabi, hadis sahih, yan rawahu Muslim, yanfir minal bait alladzi tuqra fihi suratul Baqarah, dan sesungguhnya setan itu lari buru dari compok, dari bungko yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau waduh bib, rumah tangga saya bermasalah, pulang dari sini, duduk sampai di rumah, baca surat Al-Baqarah dari awal, sanggup? Mau panjang web, mau banyak web. Nah, dari alif lam mim sampai lillahi ma fis samawati ma fil ard, sampai akhir itu berapa juz? 2 lebih ya, sampai 3 kalau 2 lebih, masya Allah. Tapi nggak apa-apa, bukan setiap hari, sekali
Ada waktu kosong duduk sama istri sampean baca surat Baqarah. Kalau di rumah itu ada setan biang kerok, biang keladi yang membuat sampean tengkar sama istri sampean, rumah tangga tidak sakinah warahmah, bacakan surat Baqarah, lari kabur itu setan. Dalam hadis yang lain bahwasanya inna syaitan layat khulu baitan allati tuqra fi suratul Baqarah, setan tidak berani masuk ke dalam rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Makanya sunnah, tadi Ustadz Hamid tadi cerita sama saya baru pindah rumah, saya bilang Ustadz bacakan surat Baqarah. Sunnah kalau pindah rumah baru baca Baqarah. Beb dulu saya belum baca, sekarang baca, biarkan setannya lari. Ada cerita dulu tapi hoax ini. Ada dulu bacakan surat Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sampai habis. Buru semua setannya, satu nggak lari-lari. Bingung ustadznya, kenapa nggak lari ini? Dibaca lagi Baqarah dari awal sampai akhir, nggak lari. Nggak lama setan yang lain datang, maaf kiai, ini tak ngeding ini, tuli kiai yang satu ini bawa. Masya Allah, cuman hiburan. Jadi rumah tangga tidak bahagia diantaranya dikarenakan banyak orang sama setan lebih banyak Jadi nawwiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Kata Nabi, sinarilah, terangilah rumah kalian dengan sholat. Makanya sholat sunnah di rumah lebih afdol dari di masjid. Terangi rumah kalian dengan sholat, baca Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kamu engak kuburan, banyak hantunya. Kenapa tidak dibacakan Al-Quran? Cukup sudah bergerak terus ini mbak-mbak yang sebelah sini, sudah lama. Satu lagi saya wasiatkan, kalau rumah itu rumah tangga sudah baik, maka dikatakan solahul usra solahul mujtama wa fasadul usra fasadul mujtama. Kalau dibaca Quran setannya hilang, akur suami istri bagus, maka satu kampung jadi bagus semuanya. Kalau rumah tangga kacau, satu kampung jadi gimana? Iya, ini rumah tangga bertengkar terus, suaminya marah sama istrinya, nggak peduli kamu, mending saya beli pelacur di Surabaya. Akhirnya mau berangkat ngajak temannya, ayo ke Surabaya saya traktir. Loh, temannya yang nggak bermasalah ikut zina juga. Pulang istrinya juga gitu, siapa bilang situ aja yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Istrinya selingkuh juga, ngajak temannya. Padahal temannya istrinya ini suaminya nggak selingkuh, dipengaruhi ikut selingkuh, rusak rumah tangga yang lain. Anaknya lihat orang tuanya tengkar terus, stres, mending saya nyabu saja daripada sumpah lihat bapak sama ibu saya tengkar terus. Akhirnya nyabu, temennya yang nggak nyabu diajak nyabu, rusak semuanya gara-gara rumah tangga. Kalau rumah tangga beres, satu kampung jadi beres, satu kampung jadi beres. Terakhir lagi pesan saya, penutup, kunci rumah tangga bahagia itu takwa kepada Allah. Takwa, bukan banyak uang. Banyak uang tidak menjamin rumah tangga. Habib, saya Habib kalau punya suami kaya bahagia, belum tentu. Habib, saya kalau menikah dengan janda kaya raya, saya tinggal pakai sarung, diam saja begini, nggak kerja, makan ada, rokok ada, semua ada, bahagia hidup saya. Lelaki macam apa itu? Tidak, harta tidak menjamin kebahagiaan. Cantik dan gentengnya pasangan bukan jaminan kebahagiaan rumah tangga. Tapi yang menjamin rumah tangga bahagia tidak bahagia, takwa kepada Allah. Ketika suaminya bertakwa kepada Allah, istrinya bertakwa kepada, baru di situ ada kebahagiaan. Baru di situ ada kebahagiaan. Mau kaya bahagia, miskin qanaah, bersyukur, sabar, bahagia. Tapi kalau sudah tidak ada takwa, nggak ada bahagia. Saya sudah ketemu sama orang yang hartanya puluhan miliar, rumah tangganya kacau. Beda tak beda?
Katanya kalau kaya bahagia, ternyata kaya stres banyak. Habib, rumah tangga saya di ujung tanduk, rasanya kalau nggak kepingin, kalau nggak takut masuk neraka sudah minum baygon saya. Padahal miliaran uangnya, mewah mobilnya. Ada yang bilang, Bib, kalau istri cantik pasti bahagia. Kata siapa? Ada yang dulu mau nikah bingung lihat cantiknya saja. Bib, ini saya sudah cocok ini, Bib. Waduh, Radin ini, Beb, engak bintang film, engak TV clear nih, Beb. Ya, cocok saya. Waduh, kalau saya nikah sama ini, Beb, waduh, enggak mau keluar rumah saya. Di rumah terus saya, betah di dalam kamar saya. Bahagianya, betapa bahagianya aku bayangkan bila bersatu kita dengan bila bersatu diriku dengan dirinya. Kawin habis dapat 3 bulan, nongkrong di warung kopi, enggak pulang-pulang sampai jam 2. Kalau ditanya kenapa, aduh, istri minta beli skincare terus. Sudah skincare buat muka mahal, buat yang tangannya lain lagi, buat burinya lain lagi, buat ininya lain lagi. Bukan skincare, kalau uang nggak jadi masalah. Waduh, Habib, istri ini, Beb, bengal sama saya dihina-hina. Baru masuk rumah, suami apa kamu? Suami begini. Ya Allah, Beb, nggak kelihatan cantiknya, Beb. Kudu saya. Yang dulu saya, sekarang lihat pengen saya tampar, cantiknya nggak kelihatan. Subhanallah, nggak syahwat saya sama istri saya walaupun cantik. Mau syahwat gimana? Mulutnya seperti iblis. Lihat, cantik bukan jaminan bahagia. Ada yang perempuan juga begitu. Habib, saya yang penting yang ganteng, yang sispek. Kalau saya punya suami yang ganteng, sispek, badannya bagus, kekar, waduh, bahagia. Saya peluk setiap hari. Ternyata dapat yang ganteng, dapat yang sispek, tiap hari ngeslot. Pusing juga istrinya. Mau dipeluk, jangan dekat-dekat, entar ini masih seter. Masya Allah, jangan dekat-dekat. Cering. Kalah, kurang ajar, gara-gara kamu dekat-dekat saya kalah. Tepak. Beda tak beda? Jangan nyebut nama. Ada yang katanya, Beb, saya kalau nikah sama lelaki kaya, ganteng, bahagia hidup saya. Ternyata kaya, ganteng, hobi ngadu ayam. Istrinya nggak disentuh-sentuh, ayam terus dipeluk. Istrinya, Bang, saya, alah kamu sudah bosan. Ngadu ayam, pulang kalah, pusing. Istrinya bahagia apa enggak kira-kira si istri tadi? Tidak. Ada yang suaminya tukang minum, pulang mabuk, istrinya bilang, Bang, janganlah mabuk gitu terus. Kamu sok-sok mau menasihati saya, dar pakai kaki. Wah, nangis. Katanya bahagia kalau punya suami kaya. Jadi kaya jaminan apa tidak? Tidak. Kaya, ganteng, Web, tapi suka main perempuan, ngenes, tahu ngenes? Istrinya ngenes. Lihat laki-lakinya, HP-nya, Masya Allah, telepon pagi Rini, sore Susanti, siang, waduh, berapa pacar kamu ini, Mas? Kamu anggap apa diriku menderita? Pokoknya rumah tangga itu bisa bahagia kalau ada takwa. Suaminya bertakwa, istrinya, saya ulang sekali lagi, terakhir ini sudah mau selesai ceramahnya. Suaminya bertakwa, istrinya nggak bisa salah satu. Kalau istrinya takwa, suaminya nggak bahagia. Suaminya takwa, istrinya enggak, juga tidak bisa bahagia. Tapi kalau sama-sama bertakwa kepada Allah, suaminya takwa kepada Allah, istrinya takwa kepada Allah, suaminya menjalankan perintah-perintah Allah, istrinya menjalankan perintah-perintah Allah, suaminya meninggalkan larangan-larangan Allah, suaminya tidak sabu-sabu, suaminya tidak mabuk, suaminya tidak ngeslot, suaminya tidak ngadu ayam, suaminya tidak tukang zina, suaminya tidak melakukan dosa-dosa besar, suaminya tidak meninggalkan kewajiban, istrinya juga begitu, bahagia insya Allah. Yakin insya Allah, ada bertengkar dikit-dikit tapi bahagia. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau gak ganteng, tenang.
Sebaliknya kalau nggak bertakwa nggak bisa tenang, tanamkan betul-betul. Maka dari itu kalau mau cari mantu jangan bingung yang ganteng yang kaya, itu nomor 2. Yang penting sampai punya anak perempuan dilamar sama satu laki-laki, jangan lihat mobilnya, jangan lihat kerjaannya, lihat dulu dinahu wa khuluquhu. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fazawwijuh. Kata Nabi, kalau sudah datang melamar anak kamu yang akhlaknya baik, agamanya baik, bismillah Habib, kerjanya cuman begini, bismillah Habib, motornya sudah bunyinya nanti anak saya digonceng pakai itu, tapi agamanya bagaimana? Bagus kalau agamanya baik, akhlaknya sahih, nikahkan, bahagia insyaallah. Yughnihimullahu min fadlih. Setelah nikah nanti dikasih rezeki sama Allah, jaga beter. Habib, ada yang datang ngelamar anak saya Habib, naik mobil Alfamaret, bukan Alphard. Jadi Alfamaret itu ada bannya, dalamnya banyak makanan-makanan. Naik Beb, Masya Allah, orangnya ganteng, uangnya apa kerjanya? Anu Beb, pemimpin organisasi sabung ayam se-Asia Tenggara. Diterima apa tidak? Yakin? Kadang orang tuanya malah begini, oh nggak apa-apa nak, ini aja, cocok ibu kalau sama ini. Enak nanti bisa ikut naik Alfamaret, enak kamu, cukup kamu, dipenuhi kamu kalau sama yang ini nak, sama yang ini saja. Kadang anaknya, iya sudah bu, habis nikah suaminya jahat, dipukulin, nangis, telepon ibunya, bu saya menderita. Ibunya jahat sama anaknya, bapaknya jahat sama anaknya. Maka barang siapa, kata Nabi, yang menikahkan putrinya dengan lelaki fasik, dia telah memutus tali silaturahmi dengan putrinya sendiri. Kalau ada bapak wali mujmir yang menikahkan putrinya dengan lelaki yang fasik, apa itu fasik? Tarikus sholat, nggak sholat, fasik. Tukang zina, fasik. Tukang judi, fasik. Tukang minum-minuman keras, fasik. Tukang santet apalagi, sangat fasik. Kalau ada bapak menikahkan putrinya dengan lelaki fasik, kata Nabi, itu bapak memutus tali silaturahmi dengan putrinya, jahat kepada putrinya sendiri. Hati-hati bapak-bapak, jangan bingung lihat, bukan kunci kebahagiaan Beb, tapi juga penting. Iya, mudah-mudahan dapat yang soleh, yang cukup. Tapi cukup itu nomor 2, ganteng cukup nomor 2. Yang penting begitu juga kalau mau cari menantu perempuan, sama juga. Jangan bingung, enggak bintang film. Kalau ada yang cantik, yang solihah, alhamdulillah, tapi yang penting solihah, karena kunci kebahagiaan rumah tangga itu takwa kepada Allah. Sudah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kata-kata yang menyinggung hati hadirin hadirat, saya mohon maaf. Kasar bahasanya mungkin, saya ini kalau ceramah lupa diri sampai kaki naik ke atas meja tadi. Ya Allah, minta maaf para kiai yang dirahmati oleh Allah. Bahasa saya Madura, bahasa saya ada Madura saya keluarkan, nggak bisa bahasa Madura, ada istilah-istilah Madura keluar, kalau nggak pantas keliru ya mohon dimaklumi, masih dalam tahap belajar saya ini ya. Maka waktu ceramahnya terlalu panjang. Ada yang bilang, oh tak ampuh Habib nikah caca terus. Ya Allah, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi amartukal khaira lakin ma i'tamartu bihi famastaqamtu qawli lakastaqimi. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.